Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiadi dari kelas B dengan NIM 1918062. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk UK pertama dari matkul pengantar rekayasa perangkat lunak, yaitu dengan studi kasus aplikasi pemesanan barang toko ASEAN konveksi. Pada PPT ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari minggu pertama hingga minggu keempat mata kuliah PRPL. Langsung saja ke slide yang pertama, tugas 01A dan 01B, itu memastikan masuk ke dalam grup dan setelah membuat GitLab. Lanjut, yang kedua yaitu tugas 02A, yaitu menentukan judul dari studi kasus proyek akhir nanti. Di sini saya membuat studi kasus yaitu aplikasi pemesanan barang toko ASEAN konveksi. Dengan deskripsi, toko ASEAN konveksi adalah UMKM dalam bidang konveksi yang khusus memproduksi berbagai barang konveksi seperti selambu, spray, kasur, dan banyak lainnya. Pada aplikasi ini saya akan membuat dua fitur utama yang terdiri dari fitur untuk customer dan fitur untuk admin. Yaitu fitur yang pertama adalah fitur untuk customer, yaitu fitur untuk mendaftar sebagai customer, melakukan login dan logout pada website, melihat produk yang tersedia, melakukan pemesanan produk pada website toko ASEAN konveksi. Lalu untuk fitur yang kedua itu fitur untuk admin, yaitu terdapat fitur login dan logout, fitur mengedit daftar produk, create, read, use, dan delete. Lalu yang fitur yang ketiga adalah melakukan rekap pendaftaran dari pemesanan tadi yang akan dikelola oleh sistem. Lanjut, tugas 2B yaitu mengenai spesifikasi laptop yang saya gunakan. Laptop yang saya gunakan adalah Acer Aspire E5 437G dengan CPU Intel Core i3 500SU dan memori RAM 2GB DDR3. Lanjut, ini merupakan aplikasi pendukung yang telah terinstall di dalam laptop saya, yaitu yang pertama adalah SAMPP, yang kedua aplikasi browser Chrome, yang ketiga adalah Visual Studio Code untuk mengedit kode website nantinya. Lanjut, 3A yaitu pembuatan project GitLab dan melakukan invitasi kepada Bapak Ali Tarmuji. Itu di sini adalah screenshot saya telah membuat project di GitLab, dan ini merupakan bukti bahwa saya telah menginvite Pak Ali Tarmuji. Lanjut, tugas 3B pemasangan klien. Berikut merupakan pemasangan klien yang telah saya buat, yaitu dengan clone with HTTPS ini yang nantinya akan di clone melalui Visual Studio Code aplikasi di laptop saya seperti ini. Lalu yang keempat adalah tugas 4, yaitu mengenai analisis komponen dan juga analisis desain. Yang pertama, analisis komponen. Analisis yang pertama adalah analisis kebutuhan hardware. Untuk developer, hardware yang digunakan adalah laptop, mouse, dan smartphone. Dan untuk klien bisa laptop dan juga bisa smartphone untuk mengakses website yang nantinya akan ada di internet nanti. Untuk analisis kebutuhan software pada bagian developer, yaitu menggunakan software Visual Studio Code, SAMPP, yaitu termasuk MySQL di dalamnya. Yang ketiga Chrome, Adobe XD untuk mendesain tampilannya, dan Adobe Illustrator untuk membuat clip art yang akan nantinya ada di dalam website. Yaitu kebutuhan software untuk klien Chrome, Google, browser lainnya, yaitu untuk mengakses web yang sudah ada di internet nantinya. Lanjut,
yaitu analisis kebutuhan database. Di sini saya menggunakan database MySQL, yaitu dengan karakteristik data hanya dapat diakses oleh developer, yaitu mengubah mengaturnya hanya dapat dilakukan oleh developer. Yang kedua, data user hanya developer yang dapat mengubah, hanya kebijakan developer saja yang dapat mengubah data user. Nah, yang ketiga adalah data mempunyai integritas yang terkendali, yaitu datanya jelas dan integritas dan juga terkendali. Lanjut, yang keempat, analisis kebutuhan prosedur. Berikut merupakan prosedur proses bisnis website pemesanan barang Asian Konveksi yang telah saya buat. Ini merupakan proses bisnisnya. Bentar. Untuk bagian user atau pelanggan, yaitu user atau pelanggan melakukan daftar atau login, melihat-lihat produk, apabila dia tertarik akan membeli, jika tidak akan kembali ke produk lagi. Jika membeli, maka pelanggan akan melakukan konfirmasi pembelian, lalu melakukan pembayaran. Jika pelanggan akan membeli, maka akan mengkonfirmasi pembayaran. Jika bayar, barang dikirim. Jika tidak, transaksi gagal atau pembelian dibatalkan. Lalu untuk sisi penjual, proses bisnisnya adalah penjual melakukan pendaftaran atau login ke dalam website, yaitu membuat katalog yang nantinya akan dilihat oleh pelanggan. Yaitu apabila diupload dan disetujui, dipublish, maka produk dapat dilihat oleh pelanggan. Barang ini akan dikirim oleh penjual. Lanjut, yaitu tata cara sistem penjual. Tata cara sistem bagi penjual yaitu yang pertama adalah melakukan pendaftaran sebagai penjual, registrasi password dan username. Yang kedua, membuat katalog yang nantinya akan dipublish di website, yang nantinya dapat dilihat oleh customer. Yang ketiga, yaitu produk dipublish ke website yang bisa dipesan oleh customer nantinya. Itu yang keempat, yaitu melakukan pengiriman jika ada pesanan masuk setelah verifikasi pembayaran dilakukan oleh customer. Lalu tata cara sistem pembeli, yaitu melakukan login atau pendaftaran, melihat-lihat produk, apabila dia tertarik ingin membeli produknya maka akan melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, itu pembeli harus melakukan proses verifikasi pembelian. Setelah proses verifikasi pembelian, maka pembeli akan melakukan pembayaran, maka produk akan dikirim oleh penjual. Lanjut, yaitu analisis kebutuhan personalia. Pada bagian ini dilakukan oleh developer karena belum adanya sumber daya manusia yang khusus untuk menangani masalah personalia, yaitu dokumentasi dengan user atau pelanggan. Itu masih karena masih keterbatasan SDM. Analisis kebutuhan yang terakhir adalah analisis kebutuhan dokumentasi. Di sini saya menggunakan GitLab itu sebagai dokumentasi website saya yang nantinya akan selalu di-upload atau di-push ke dalam GitLab. Dan Tanicode merupakan referensi saya untuk mengembangkan website saya. Itu yang ketiga Notepad, yang keempat Google Drive untuk menyimpan file yang nantinya mungkin akan dibutuhkan atau harus disimpan agar tidak hilang. Lanjut, analisis desain. Pada bagian ini saya membuat 3 desain, yaitu desain yang pertama adalah antarmuka landing page, desain antarmuka untuk customer, dan antarmuka untuk seller. Bagian pertama adalah desain landing page. Pada bagian antarmuka landing page terdapat 2 buton fitur, yaitu buton user dan buton seller, yaitu yang ini, buton user dan buton seller. Buton user untuk masuk ke halaman antarmuka user dan buton seller untuk masuk ke halaman antarmuka seller, yang tentunya sudah terlebih dahulu melakukan proses pendaftaran, yaitu login atau sign up. Pada bagian landing page juga terdapat navbar yang berisi menu daftar, yang berisi menu, produk, login, dan sign up. Ini merupakan logo dari Asian Konveksi, yaitu logo wordmark. Nah,
Di sini merupakan footernya, di bawah bagian ini footer. Lanjut, yaitu antarmuka untuk customer. Pada bagian antarmuka customer terdapat pilihan produk yang tersedia seperti gambar di atas, yaitu ini merupakan produk-produk yang tersedia yang ada di website Asian Konveksi, ya seperti ini. Apabila customer ingin membeli, maka akan tinggal memencet tombol buton yang ada di sini. Setelah itu akan melakukan proses verifikasi pembelian. Setelah itu proses pembayaran, maka produk akan dikirim oleh penjual seperti yang tadi. Nah, di sini juga terdapat navbar, tapi ada sedikit berbeda, yaitu menu pesanan, yaitu untuk melihat pesanan kita, produk untuk melihat macam-macam produk yang ada yang tersedia, user merupakan ini dashboard kita user, lalu logout untuk keluar dari website. Logo ini masih logo yang sama, produk bagian produk 1 2 3. Lanjut, antarmuka untuk seller. Pada bagian antarmuka seller akan ada tabel, yaitu tabel berupa daftar pesanan pelanggan atau customer. Nah, ini merupakan tabel pesanan yang nantinya akan masuk ketika ada pesanan masuk dari customer atau pelanggan. Yaitu berisi nomor, nama produk, kode pembeli yang pembeli produk tersebut, dan jumlahnya di sini semua akan terekap. Nanti juga saya akan mengembangkan bagaimana cara merekap semua pesanan ini agar dapat diambil kesimpulan keuntungan di akhir bulan atau di akhir tahun untuk website ini. Pada seller juga dapat melakukan proses upload, yaitu untuk mengupload produk yang nantinya akan dijual, yaitu dengan ini di bagian navbar upload, untuk melakukan upload produk. Dan juga ada pesanan untuk melihat pesanan masuk, produk untuk melihat produk kita yang telah terpublish, menu yaitu menu bagian awal yaitu ke landing page, yaitu seller dashboard untuk penjual, lalu logout, logo seperti biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.